Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 739. Yang mengikuti suara itu adalah api iblis yang menutupi seluruh langit. Api hitam memancarkan panas yang bisa membakar jiwa asal seseorang, dan itu langsung menutupi langit. Seolah-olah lapisan tipis awan di langit terkikis oleh api iblis dan dipenuhi dengan energi iblis. Seolah-olah mereka hanya perlu mengumpulkan air di dalamnya untuk memulai badai hujan yang intens. Membawa jejak hujan, nyala api bergerak dengan angin dan bergegas menuju tanah. Energi iblis di sekitar tanah menjadi mengerikan dalam sekejap. Jika seseorang menonton dari jauh, mereka akan melihat bahwa energi jahat telah membentuk hantu besar dengan satu tanduk. Seorang pria muda berjubah ungu muncul di kepala hantu. Matanya memancarkan cahaya haus darah dan rambut hitamnya mengambang di belakangnya. Dia menginjak hantu dan kemudian bergegas menuju tanah. Wang Lin berdiri di tanah saat dia dengan tenang menatap langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan memasukkan pegangan yang rusak ke dalam tasnya. Ketika hantu iblis itu mendekat, pria muda di atas itu memandang ke bawah pada Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kau sedang mencari maut." Dia tidak bergerak, tetapi hujan di dekatnya dengan cepat mengembun dan bergegas keluar. Hujan membentuk panah yang menembus udara. Mereka terbang ke arah Wang Lin sambil menciptakan suara bersiul yang aneh. Pemuda itu pada tahap ilusoriin, dan jelas bahwa dia bukan orang baru dalam kultivasi ini. Meskipun dia tidak di puncak, dia masih di tengah panggung. Kultivasinya bisa menandingi Thunder Daoist, dan mantra jahatnya membuatnya semakin ganas. Bahkan guntur Daoist tidak akan selalu unggul atas dirinya. Panah yang dibentuk oleh hujan berisi niat membunuh yang kuat. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mundur beberapa langkah. Tangannya mengulurkan tangan dan ledakan guntur meledak. Pada saat yang sama, bola-bola petir muncul, dan mereka masing-masing terhubung dengan kilat. Dengan ujung jarinya, bola-bola petir ini menyerbu ke arah panah. Saat bola-bola petir mendekat pada panah, mereka segera meledak. Ledakan hebat itu menyebabkan panah-panah itu segera hancur. Panah hujan yang tak terhitung jumlahnya semua menghilang 100 kaki di depan Wang Lin. Pemuda di atas hantu setan dengan tenang dan perlahan berkata, "Sedikit menarik." Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin tidak hanya mundur, dia melangkah maju. Dia sudah marah karena terperangkap di dalam terowongan, dan sekarang dia telah bertemu pemuda ini yang menyerang dengan niat membunuh segera. Seolah-olah dia sangat lemah di mata semua orang sehingga mereka bisa menyerangnya seperti yang mereka inginkan. Sepertinya aku terlalu rendah kunci dalam sistem bintang Al-Heaven. Jika pemuda itu pada tahap korporealian, Wang Lin mungkin ragu-ragu dan memilih untuk mundur. Namun, dia telah membunuh para penggarap ilusoriin sebelumnya, dan dia melangkah langsung ke arah hantu. Menggunakan mantra iblis di depanku. Saya bahkan telah bertarung melawan iblis yang tersebar. Dengan satu langkah, Wang Lin melangkah ke udara. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan jiwa asalnya menjadi aktif. Sejumlah besar guntur datang dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Bola guntur biru tiba-tiba muncul, dan itu hanya berisi terlalu banyak guntur. Saat itu muncul, itu menyebabkan lingkungan berubah. Tempat ini adalah alam surgawi guntur, jadi tidak kurang dalam halilintar. Saat bola guntur Wang Lin muncul, helai guntur muncul di tanah dan bahkan langit tampaknya terpengaruh. Untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya tertarik ke bola guntur. Memegang bola guntur, Wang Lin melompat ke depan dan mendorong bola. Bola guntur bergegas langsung menuju pemuda di hantu iblis. Ekspresi pemuda sedikit berubah. Tidak hanya niat membunuh di matanya tidak berkurang, itu menjadi lebih kuat. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan pada saat bola petir mendekat, dia berteriak, "Setan, melahap!" Dua lampu iblis yang haus darah tiba-tiba muncul di hantu iblis yang awalnya tampak buram. Kemudian retakan muncul dan menjadi lebih besar dan lebih besar sebelum melahap bola guntur. Guntur yang lemah seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat bagiku untuk menggunakan api iblisku. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan semua hujan berkumpul. Hujan bergerak di dalam tangannya. Dalam sekejap, tombak panjang terbentuk. Itu terbentuk oleh hujan, tetapi tampaknya terbuat dari tinta. Tombaknya hitam dan sepertinya mengalir. Kemudian pemuda itu melambaikan tangannya dan tirai air dibebankan ke Wang Lin dengan energi iblis yang lebat.
Wang Lin tenang saat dia menampar tasnya memegang dan sesuatu muncul di tangannya. Itu adalah gunung celestial. Saat itu muncul di tangannya, ukurannya segera meningkat sampai sebesar gunung. Saat tirai air tiba, Wang Lin menekankan tangan kanannya ke gunung dengan cahaya misterius di matanya. Ketika dia mengangkat tangannya, helai-helai jiwa gunung ditarik keluar seolah-olah mereka saling menarik keluar. Ketika tangan kanan Wang Lin benar-benar terangkat, jiwa gunung itu berubah menjadi bola kabut di tangannya dan mengeluarkan aura kuno. Tubuh Wang Lin seperti pencahayaan. Dia begitu cepat sehingga saat dia bergerak, dia menyebabkan raungan gemuruh. Sambil memegang kabut di tangannya, Wang Lin bergegas keluar tepat ketika tirai air mendekat. Air menembus ke dalam tubuhnya dan segera berubah menjadi tetesan air dingin, iblis, yang tak terhitung jumlahnya yang langsung mengelilingi Wang Lin. Namun, begitu mengelilingi Wang Lin, kabut di tangannya mengeluarkan fluktuasi energi spiritual langit yang kaya yang memungkinkan Wang Lin untuk mengisi melalui tirai air. Tanpa berhenti sama sekali, dia menyerbu ke depan dan menekan kabut ke arah pemuda di hantu setan. Ekspresi pemuda itu tenggelam begitu kabut muncul. Dia segera melemparkan tombak dan itu keluar seperti naga. Tombak melesat di udara dan menembus bola kabut. Setelah Wang Lin melempar bola kabut, dia tidak berhenti tetapi bergegas maju dan berteriak, menyebarkan. Bola kabut tiba-tiba menyebar dan membengkak beberapa kali, menjadi kabut tebal yang menutupi seluruh tombak. Ekspresi pemuda berubah dan hendak menggunakan mantra. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berteriak, "Guntur, meledak!" Bola guntur yang dimakan oleh hantu iblis tidak hancur, itu bersembunyi. Pada saat Wang Lin berteriak, guntur yang kuat meledak di dalam tubuh hantu. Cahaya biru segera muncul di dalam hantu. Cahaya menjadi terang dan lebih terang sebelum langsung mencapai batasnya. Akhirnya, dalam serangkaian guruh gemuruh, gerendel guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh hantu. Tubuhnya yang besar, ilusi benar-benar runtuh. Perubahan drastis menyebabkan ekspresi pemuda menjadi lebih suram. Pada napas sebelum hantu runtuh, pemuda itu sudah meninggalkan tubuh hantu. Namun, Wang Lin sudah mendekat. Bayangan Wang Lin melintas dan penjaga langit dengan cepat melangkah keluar. Di mata pemuda itu, seolah-olah Wang Lin telah terbelah menjadi dua. Seluruh tubuh penjaga surga mengeluarkan cahaya keemasan yang mengalir seperti air ke tangan kanannya. Pada saat ini, sepertinya penjaga langit memegang matahari. Satu pukulan terlempar. Karena kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir ascendan, itu tidak semudah sebelumnya untuk melihat bahwa penjaga surga bersembunyi di bayang-bayangnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Itu terjadi begitu cepat sehingga pemuda bahkan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia tidak mengharapkan puncak kultivator ascendan tahap akhir untuk dapat membuat bola guntur yang kuat ini dan menarik keluar jiwa gunung. Yang paling mengejutkannya adalah pukulan dari boneka itu. Badai yang dibentuk oleh pukulan ini terlalu kuat. Tidak hanya cahaya emas yang menyilaukan, bahkan jiwa asalnya pun merasakan sakit ketika cahaya menyinari dirinya. Pukulan ini adalah puncak dari kekuatan penjaga langit. Itu adalah pukulan yang bisa menghancurkan dunia. Itu sangat cepat dan mendarat langsung sebelum pemuda. Perubahan berturut-turut membuatnya benar-benar tidak siap. Dari serangan lambat di dia mulai dengan perubahan mendadak yang terjadi setelahnya, pemuda itu merasakan krisis hidup dan mati yang tidak dirasakan dalam waktu yang sangat lama. Dia tidak ragu-ragu untuk segera mundur, karena pukulan ini membuat kulit kepalanya gatal. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak mundur dan terkena pukulan ini, bahkan dengan budidaya ilusorinya, dia pasti akan mati. Ketika pemuda itu mundur, pukulan penjaga surga meledak. Pemuda itu menggigit ujung lidahnya tanpa ragu dan meludahkan darah esensi yang mengandung energi asal. Ekspresinya menjadi sengit dan dia berteriak, "Layar dong Lin!" Darah esensi meledak seperti air yang jatuh dalam minyak panas. Kabut darah berkumpul di hadapan pemuda untuk memblokir pukulan boneka itu. Ketika pukulan itu mendarat di kabut darah, suara yang mengejutkan seluruh bagian tiba-tiba bergema di seluruh bagian itu. Suara ini sangat keras dan dampaknya menyebar dengan cepat. Seolah-olah seluruh bumi memiliki 10 kaki itu dihilangkan oleh gelombang kejut. Sejumlah besar kotoran terbang ke udara dan puing-puing yang mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi muncul. Kabut darah menghilang dan boneka itu jatuh ke tanah sebelum mundur beberapa langkah lagi untuk memantapkan dirinya. Namun, cahaya keemasan benar-benar hilang dan tampaknya telah menggunakan semua energinya. Jelas bagi siapapun bahwa tubuh penjaga surga bergetar ringan. Pemuda yang datang dengan niat membunuh terbang ke tanah seperti meteor dan menabrak tanah dengan keras.
Sebuah lotus hitam ilusi memancarkan api iblis hitam yang kuat, muncul di atasnya. Dalam 5.000 tahun, kamu adalah orang pertama yang membuatku, Su Fenghan. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, ada ledakan keras dan teredam dari dalam kabut yang dibentuk oleh jiwa gunung. Terdengar gema nyaring ketika kabut menghilang dan benang kembali ke gunung celestial. Tombak di dalam telah kehilangan kekuatannya dan telah menghilang, dan hujan turun ke bumi. Chapter 740. Kata-kata Su Fenghan terganggu oleh hilangnya tombak. Ketika sosok langsingnya keluar dari debu, wajahnya pucat dan dalam kondisi yang agak menyedihkan. Matanya dingin dan membawa niat membunuh yang gila-gilaan. "Kamu sangat bagus, sangat bagus." Suara dingin datang dari mulutnya dan juga menggertakkan giginya. Terdorong sejauh ini oleh seorang kultivator langkah pertama adalah memalukan. Dia lupa bahwa dia datang ke sini untuk mencari potongan-potongan harta karun di bawah tanah. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah membunuh Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Sangat sulit untuk membunuh pembudidaya langkah kedua. Semua perhitungan dan serangan dilakukan untuk memberi kesempatan pada penjaga surgawi untuk pukulan itu. Jika itu adalah kultivator langkah pertama, mereka tidak akan bisa memblokir serangan itu. Namun, dia hanya bisa melukai tetapi tidak membunuh seorang kultivator yin ilusi yang bahkan tidak bisa dianggap benar-benar mencapai langkah kedua. Orang ini jauh lebih kuat daripada Thunder Daoist dari saat itu. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua fragmen yang terpapar di permukaan dikumpulkan olehnya. Wang Lin menatap api lotus jahat di atas kepala Su Fenghan. Su Fenghan mengambil napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke langit dengan tangan kanan ini dan dengan muram berkata, "Bahkan jika Anda memiliki boneka itu, terima kasih kepada Dao Lotus Iblis saya yang terbentuk ketika saya mencapai tahap ilusoriin, Anda masih akan menjadi abu." Setan Lotus Dao, rotasi pertama. Ketika Su Fenghan selesai berbicara, Lotus Iblisnya mulai berputar perlahan. Rotasi menyebabkan api iblis segera menjadi lebih kuat dan menutupi setengah langit. Ekspresi Wang Lin sangat serius. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat seorang kultivator dengan dao mereka sendiri. Rotasi lotus iblis tampaknya telah menggantikan dunia itu sendiri, seolah-olah dunia berputar. Perasaan ini sangat tidak nyata tetapi juga sangat nyata. Seolah-olah dia telah menjadi sebutir pasir di dunia dan sedang terhapus oleh rotasi dunia tanpa ampun. Aku tidak bisa membiarkannya terus berputar. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi pucat. Guntur tiba-tiba bergema melintasi langit yang setengah tertutup oleh nyala hitam dari lotus setan. Dalam sekejap, sebuah sungai neraka muncul di langit. Sungai bawah laut ini sangat panjang, seolah-olah sungai besar tiba-tiba muncul di langit. Semburan tangisan sedih datang dari dalam, membuatnya seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sungai bawah laut meremas ke wilayah api hitam, menciptakan kekuatan yang berlawanan. Pada saat ini, rotasi dunia secara bertahap berhenti dan Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Penggarap yang memiliki dao mereka sendiri dan bisa mewujudkannya menakutkan. Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Mata Su Fenghan menyipit saat dia memandangi sungai neraka dan perlahan berkata, "Jadi, kamu juga bisa mewujudkan dao kamu sendiri. Anda juga dapat menarik jiwa dari gunung dan memiliki begitu banyak harta ajaib. Jika tebakan saya benar, Anda adalah kultivator langkah kedua juga, tetapi karena keadaan tertentu, kultivasi Anda jatuh ke puncak tahap akhir ascendan." Hanya penjelasan ini yang bisa mencegah Su Fenghan merasa buruk. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa seorang kultivator ascendan bisa sekuat ini. "Aku percaya bahwa boneka itu adalah tubuh aslimu dan tubuh ini adalah tiruanmu. Kamu pasti terlalu terluka sampai jiwa asalmu tidak kembali ke tubuh aslimu." Semakin banyak Su Fenghan berbicara, semakin jernih pikirannya dan semakin dia yakin dengan spekulasi itu. Mari kita lihat mana dari dao kita yang lebih kuat. Mata Su Fenghan menjadi dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh. Teratai di atas kepalanya segera mulai berputar lebih cepat. Api hitam itu menjadi lebih mengerikan sampai membentuk dinding api hitam yang akan membuat tenggorokan siapapun terasa kering saat mereka melihatnya. Su Fenghan berteriak, "Api iblis, bakar!" Pusaran api terpisah dari lotus dan menyerbu ke arah Wang Lin. Pusaran itu berputar dengan cepat, menciptakan angin yang kuat yang membawa panas yang hebat. Angin ini menciptakan badai yang menutup dengan cepat pada Wang Lin. Mata Wang Lin merilis cahaya keemasan. Pertempuran ini adalah pertempuran hidup dan mati pertamanya sejak mencapai puncak tahap akhir ascendan. Saat iblis menyala mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya dan berteriak, "Kemampuan kedua, Condenser Reversal."
Sungai neraka segera bergetar dan semua kebencian di dalamnya kental. Kebencian ini terlalu kuat, itu semua kebencian yang telah dikumpulkan Wang Lin dari semua manusia di planet King Lin. Semua kebencian bergabung untuk membentuk sejumlah besar keluhan. Kebencian dahsyat itu berubah menjadi padat dan muncul sebagai bayangan. Setiap bayangan memiliki sosok manusia. Dalam sekejap, bayangan manusia yang tak terhitung muncul di dunia. Pada saat ini, dunia tampak sempit dan penuh sesak. Namun, manusia yang dibentuk oleh kebencian semua menyatu dalam sekejap mata. Hasilnya adalah roh benci berbentuk manusia yang tidak memiliki penampilan spesifik. Roh yang marah lahir dari sungai neraka. Persis seperti yang muncul, sungai bawah tanah melilit roh dan menyerang pusaran api iblis. Roh yang marah dan pusaran iblis bertabrakan, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Saat ini, suara yang sangat keras datang dari langit. Seluruh langit tampaknya terkoyak oleh kekuatan ini. Bumi berguncang hebat di bawah dampak kekuatan. Sebuah celah muncul di depan Wang Lin dan Su Fenghan dan dengan cepat menyebar. Seolah-olah seluruh benua terbelah dua. Roh kebencian itu hancur menjadi untaian kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke sungai neraka. Sungai bawah tanah runtuh. Sungai bawah laut adalah daonya, dan keruntuhannya berarti runtuhnya daonya. Ketika Wang Lin merasakan efek dari keruntuhan, ekspresinya segera berubah pucat dan dia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Kekuatan api iblis ditransmisikan ke sungai neraka, dan ketika sungai neraka runtuh, itu ditransmisikan ke jiwa asal Wang Lin. Api iblis ini terbakar seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Wajah Wang Lin memerah, kemudian dia batuk seteguk darah dan segera dipenuhi dengan niat membunuh. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai Underworld. Kepala Wang Lin tersentak ke atas dan dia menatap sungai Underworld yang hancur. Sifatnya yang teguh terungkap melalui tatapannya. Dia tidak akan pernah menyerah. Jika daunnya runtuh, maka dia akan mengubahnya sekali lagi. Jika sungai neraka runtuh, maka dia akan mengubahnya sekali lagi. Api iblis dipaksa keluar melalui pori-pori di tubuhnya. Api iblis itu tidak terlihat, tetapi kemudian gas hitam naik ke udara. Ekspresi Su Fenghan juga pucat dan dia juga mundur beberapa langkah. Meskipun api iblis yang dibentuk oleh daunnya tidak runtuh, seolah-olah hujan telah turun di atasnya, dan lebih dari setengah kobaran api telah padam. Bahkan tubuhnya terkikis oleh roh kesal dari sungai neraka. Untungnya, kultivasinya cukup kuat sehingga dia bisa menekannya setelah banyak upaya. Jika dia tidak menekannya, itu akan menyerang pikirannya dan dia akan menjadi gila sebelum Wang Lin bahkan memiliki kesempatan untuk menyerang. Pertempuran Dao adalah yang paling berbahaya. Kata-kata itu tidak salah. Untuk pertama kalinya, Su Fenghan menempatkan Wang Lin pada tingkat yang sama seperti dirinya. Pertempuran Dao sering mengguncang akar pembudidaya. Ini bukan jiwa asal mereka atau daging mereka tetapi hati Dao mereka. Konsekuensi dari kerusakan jantung Dao sangat mengerikan karena sangat sulit untuk pulih. Su Fenghan melihat bahwa sungai bawah laut Wang Lin telah runtuh, tetapi pada saat ini, kekuatan yang kuat dan pantang menyerah benar-benar menyebabkan sungai bawah tanah yang runtuh direformasi. Adegan ini sangat mengejutkannya dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra Dao seperti ini. Matanya menyala dan tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pertempuran Dao, dan jika dia mundur, konsekuensinya akan sangat serius. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Setan Lotus, 100 rotasi." Teratai bergetar dan diputar dengan cepat. Pada saat ini, perasaan bahwa dunia berputar muncul sekali lagi. Perasaan ini begitu menakutkan sehingga tubuh Wang Lin mundur tanpa sadar. Dia tidak ingin mundur, tetapi dia tidak punya pilihan. Rasanya seperti dia akan dilenyapkan oleh dunia yang berputar jika dia tidak mundur. Saya telah membunuh para penggarap ilusoriin sebelumnya, jadi bukan tidak mungkin untuk membunuh yang lain. Kaki kanan Wang Lin menginjak tanah dan tubuhnya berhenti. Tatapannya yang tegar jatuh langsung di sungai neraka. Ini juga akan berisi kepercayaan diri Wang Lin. Kombinasi dari kemauan keras dan keyakinan ini menyebabkan sungai neraka berhenti runtuh. Hisap kuat datang dari dalam sungai neraka. Hisap ini sangat kuat, seolah-olah dia ingin menyedot semuanya ke dalam sungai bawah laut. Tidak peduli bagaimana seseorang memutar satu, tidak dapat lepas dari hisap dipahami dari persimpangan dua sistem bintang. Hisap ini begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan Lotus melambat. Seolah-olah itu di dalam air, karena rotasinya terhambat dan melambat. Perubahan ini menyebabkan ekspresi Su Fenghan berubah sangat. Tanpa ragu, dia melompat.
Dia akan duduk di atas lotus dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat lotus itu berputar. Bagaimana Wang Lin bisa memberinya kesempatan itu? Wang Lin segera menembak. Di bawah hisapan sungai bawah, tangan kanannya menunjuk ke udara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia berteriak, Karma Whip! Garis melengkung tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin. Garis tipis ini perlahan memanjang hingga menjadi cambuk panjang. Saat cambuk muncul, itu segera bergetar dan mengeluarkan suara gertakan. Itu menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan itu seperti benda tak berwujud. Tanpa ampun mencambuk Su Fenghan, yang sedang mengisi ke arah lotus. Cambuk itu hanya menyerang udara, tetapi secara misterius memengaruhi Su Fenghan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan tubuhnya berhenti. Cambuk karma menyerang karma. Hati dua orang ini memiliki cacat. Mata Wang Lin menyipit dan dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.